Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Kalau kalian tinggal di Jogja, Solo, Klaten, atau daerah sekitarnya, pasti sudah nggak asing lagi dengan yang namanya komuter lain Jogja, Solo, atau KRL. Kereta ini bisa menjadi pilihan buat kalian yang mau pergi dari Jogja ke Solo, atau sebaliknya tanpa harus menghadapi macet di jalan. Tapi buat yang belum pernah naik, mungkin masih banyak pertanyaan. Beli tiketnya di mana? Bayarnya pakai uang tunai atau kartu? Harganya berapa? Kalau sudah masuk stasiun, cara naik keretanya bagaimana? Di dalam kereta ada tempat duduknya? Terus ada toiletnya? Enggak. Hmm, kalau mau turun di Klaten atau Solo Balapan harus bagaimana? Nah, di video kali ini kita akan membahas tata cara naik komuter lain Jogja Solo dari awal sampai selesai. Khususnya buat kalian yang baru pertama kali mencoba. Jadi simak sampai selesai supaya nggak bingung saat berada di stasiun. 1. Komuter lain Jogja Solo itu rutenya kemana aja? Pertama kita kenalan dulu dengan rutenya. Komuter lain Yogyakarta Palur melewati 13 stasiun pemberhentian. Kalau dari arah Jogja menuju Solo atau Palur, urutannya adalah Stasiun Yogyakarta, Lempuyangan, Maguwo, Prambanan, Srowot, Klaten, Ceper, Delanggu, Gawok, Purwosari, Solo Balapan, Solo Jebres, dan terakhir Palur. Jadi, jangan berpikir kereta ini hanya menghubungkan stasiun Tugu Jogja dengan Solo Balapan. Kalian bisa naik dan turun di beberapa stasiun yang dilewati sepanjang rute tersebut. Jadwal resmi KAI Komuter juga mencantumkan stasiun-stasiun tersebut sebagai bagian dari relasi Palur Yogyakarta. Misalnya, kalian dari Jogja mau ke Klaten, bisa naik komuter lain. Mau ke Solo balapan juga bisa. Mau ke Palur juga bisa. Dengan menariknya, dan yang menariknya, tarifnya tidak dihitung berdasarkan jauh dekatnya perjalanan. Yang kedua, berapa harga tiketnya? Nah, ini yang paling menarik. Tarif komuter lain Yogyakarta Palur saat ini adalah Rp8.000 untuk sekali perjalanan. Naik dari Yogyakarta ke Klaten juga tetap Rp8.000. Naik dari Lempuyangan ke Solo Balapan juga tetap Rp8.000. Jadi tarifnya flat dalam satu lintasan tersebut. Informasi tarif 8.000 ini juga masih tercantum dalam informasi perjalanan tahun 2026. Tapi perlu diingat, cek kembali tarif dan jadwal sebelum berangkat karena kebijakan maupun jadwal perjalanan dapat berubah. Yang ketiga, cara membeli tiket. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Bagaimana cara membeli tiketnya? Untuk komuter lain Yogyakarta Palur, sistem transaksinya sudah menggunakan pembayaran non tunai. Kalian bisa menggunakan beberapa pilihan seperti pertama, kartu multitrip atau KMT. KMT merupakan kartu elektronik yang memang digunakan untuk transaksi komuter lain. Kalau kalian sering naik kereta, KMT cukup praktis. Yang kedua, kartu uang elektronik bank. Misalnya kartu elektronik bank yang memang didukung oleh sistem KAI. Ketiga, tiket berbasis QR atau QR kode melalui layanannya sudah terintegrasi. KAI Komuter sendiri menyebut pilihan pembayaran komuteran mencakup KMT, kartu bank, dan tiket QR melalui aplikasi Mitra. Jadi yang perlu diperhatikan, jangan datang ke stasiun hanya membawa uang cash dan mengira bisa langsung membeli tiket tunai seperti bus. Kalau kalian baru pertama kali naik, datang lebih awal dan jangan malu bertanya kepada petugas. Petugas stasiun akan membantu mengantarkan kalian. Yang keempat, setelah punya tiket, cara masuknya bagaimana? Setelah mempunyai tiket atau alat pembayaran yang sesuai, kalian menuju
gate atau masuk. Lakukan proses tap in menggunakan kartu atau ikuti mekanisme QR sesuai jenis tiket yang digunakan. Setelah berhasil masuk, jangan langsung mencari kereta secara asal. Lihat papan informasi, perhatikan komuter lain tujuan mana, jam keberangkatannya berapa, kereta berada di jalur atau peron mana. Ini penting karena dalam satu stasiun bisa terdapat beberapa perjalanan kereta. Kalau bingung, jangan malu bertanya kepada petugas. Lebih baik bertanya daripada sudah masuk kereta ternyata salah jalan. Dan satu hal penting, jangan berlari-lari mengejar kereta. KAI Komuter juga menghimbau kepada pengguna tidak berlari-lari saat menuju kereta karena bisa membahayakan diri sendiri maupun penumpang lainnya. Yang kelima, ketika kereta datang jangan langsung menyerobot masuk. Nah, ini penting ya teman-teman. Ketika kereta datang jangan langsung berdesak-desakan masuk. Dahulukan penumpang yang turun duluan. Setelah penumpang turun baru kita masuk. Ini bukan cuma masalah sopan santun, ini juga merupakan proses naik turun penumpang menjadi lebih cepat dan aman. Kalau ada tempat duduk kosong, kalian bisa duduk. Tapi kalau kondisi kereta sedang ramai, bersiaplah untuk berdiri. Karena komuter lain adalah transportasi massal, terutama pada jam sibuk atau musim liburan, jumlah penumpang bisa meningkat. Yang keenam, model kursi di dalam kereta. Lalu bagaimana model tempat duduknya? Jangan membayangkan kursi komuter lain seperti kereta api jarak jauh yang memiliki kursi bernomor dan setiap penumpang sudah mendapatkan tempat duduk tertentu. Untuk komuter lain, konsepnya adalah angkutan komuter. Jadi kalian tidak membeli tiket dengan nomor kursi seperti tiket jarak jauh. Tempat duduk yang tersedia digunakan sesuai kondisi di dalam kereta. Kalau dapat tempat duduk, silahkan duduk. Kalau penuh, ya harus berdiri. Jadi jangan kaget kalau kalian naik saat jam sibuk dan ternyata semua kursi sudah penuh. Dan kalau melihat kursi prioritas, jangan langsung duduk. Kalau ada penumpang yang lebih membutuhkan, misalnya lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, atau penumpang yang membawa anak. Yang ketujuh, apakah di dalam kereta ada toilet? Ini jawabannya. Untuk perjalanan komuter seperti ini, jangan mengandalkan adanya toilet di dalam rangkaian kereta seperti pada kereta jarak jauh. Kalau kalian membutuhkan toilet, lebih aman menggunakan toilet di stasiun sebelum berangkat. KAI Komuter memang menyediakan fasilitas toilet di stasiun-stasiun tertentu. Misalnya, KAI Komuter mencatat fasilitas toilet sebagai bagian dari pelayanan di stasiun. Jadi, kalau perjalanan kalian cukup lama dan kalian punya kebutuhan khusus, sebaiknya ke toilet dahulu sebelum naik, daripada beberapa menit naik kereta sudah kebelet. Yang kedelapan, jangan salah tuh stasiun turun. Ini juga sering terjadi pada penumpang pemula. Misalnya mau turun di Solo Balapan karena mau ngobrol atau main HP, akhirnya lupa melihat stasiun. Tahu-tahu sudah lewat. Jadi sebelum naik, ingat baik-baik. Saya mau turun di mana? Kalau perlu, pasang alarm di HP beberapa menit sebelum perkiraan tiba. Perhatikan juga pengumuman di dalam kereta dan informasi di stasiun. Misalnya tujuan kalian Klaten, urutannya dari Jogja adalah Yogyakarta, Lempuyangan, Meguwo, Prambanan, Serowot, kemudian Klaten. Jadi kalian bisa memperkirakan kapan harus bersiap turun. Yang ke-9, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sekarang kita masuk ke aturan dan etika selama menggunakan komuter lain. Pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Bawa sampah kalian sampai menemukan tempat sampah. Yang kedua, jangan melakukan vandalisme. Jangan mencoret atau merusak fasilitas kereta maupun stasiun. KAI Komuter juga menghimbau kepada pengguna untuk menjaga fasilitas dan tidak melakukan vandalisme. Yang ketiga, jangan makan atau melakukan aktivitas yang mengganggu penumpang lain. Kita harus memperhatikan kenyamanan bersama. Yang keempat,
Jangan membawa barang yang membahayakan. Pastikan barang bawaan aman dan tidak mengganggu ruang penumpang lain. Yang kelima, jangan memaksakan masuk kereta yang sudah penuh. Keselamatan lebih penting, dan yang terakhir, selalu ikuti arahan petugas. Kalau petugas meminta kita antri, ya antri. Kalau ada perubahan jalur atau perjalanan, ikuti informasi resmi. Yang ke-10, tips buat kalian yang baru pertama kali naik. Kalau ini adalah pertama kali kalian naik komuter lain, saya kasih tips. Yang pertama, datang lebih awal. Yang kedua, cek jadwal keberangkatan. Yang ketiga, pastikan saldo kartu atau metode pembayaran siap. Yang keempat, tahu stasiun tujuan sebelum naik. Yang kelima, perhatikan pengumuman. Yang keenam, jangan mengandalkan HP terus-menerus sampai lupa melihat kondisi. Yang ketujuh, jaga barang bawaan. Dan yang paling penting, kalau bingung, bertanya kepada petugas. Karena semua orang juga pernah menjadi pemula, jangan takut terlihat seperti orang yang baru pertama kali naik.